Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Hadirin jamaah Masjid Ahmad Yani yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah dan juga berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai pemberat timbangan amal kebajikan di hari akhir nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali akan kita lanjutkan kajian dengan pendekatan membaca kitab atau qiraatul kitab, qiraatul kutub, yang temanya adalah berkaitan dengan posisi ilmu pengetahuan dalam membangun umat. Sudah kita mulai pada hari Ahad yang lalu berkaitan dengan bagaimana Islam memandang ilmu. Jadi memang sengaja kami menghadirkan kitab secara khusus supaya kita memiliki panduan bahwa dalam menjelaskan isi kitab ini nanti juga menggunakan banyak sekali pendekatan. Itu iya, karena satu sama lain saling berhubungan. Nah, pada pertemuan terdahulu kitab yang kami baca ini pada halaman 8 menjelaskan tentang keajaiban wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah membaca. Dan penulis buku ini Ustadz Dr. Rohib Asirjani mencatat ada 3 keajaiban yang dia sebut sebagai ajib gitu ya. Kenapa Al-Quran turun dengan pertama kali memerintahkan membaca? Ada 3 keajaiban menurut beliau, yaitu pertama, Allah memilih satu topik khusus, spesifik, spesial di antara ribuan topik yang ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perintah membaca ini ajaib atau wonderful atau menakjubkan karena turun dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki perhatian kepada tradisi membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga adalah perintah membaca itu menakjubkan karena Allah memilih membaca sebagai satu metode di antara banyak sekali metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, di sini di paragraf ini disebutkan kenapa Allah memilih membaca sebagai metode. Disebutkan di sini lakinnaha wala syakka arsahu min ghairiha. Karena tidak ada keraguan lagi bahwa metode membaca untuk memperoleh pengetahuan itu arsah, rosih itu kokoh, arsah itu paling kokoh
paling kokoh di antara metode-metode yang lain. Fahya arsahu min mujaradis sima. Jadi membaca itu lebih kokoh daripada sekedar mujaradus sima, semata-mata mendengarkan. Nah, itu. Sehingga kadang-kadang kita ini begitu mendengarkan ceramah, memang kita memperoleh pengetahuan. Tapi bagi sebagian orang, asima itu hanya bersifat al-ibtida. Mendengarkan itu sekedar sebagai permulaan saja. Bagi yang memiliki semangat untuk mengetahui lebih jauh, kemudian membaca sendiri. Nah, karena itu dibedakan. Al-qiraah dan asima itu dibedakan. Kemudian awin nadri atau melihat. Nah, melihat juga begitu. Dia tidak lebih kokoh daripada membaca. Ay mujarradil istinbat awil istintaj, atau semata-mata menyimpulkan. Nah, ini di dalam kehidupan nanti kita akan bahas bagaimana Islam berbicara tentang situasi yang sedang kita hadapi bersama di tengah melimpahnya informasi ya. Gitu. Jadi membaca itu berbeda dengan semata-mata menyimpulkan. Kalau menyimpulkan semata-mata itu berarti ya satu-satunya dan tidak diikuti dengan aktivitas yang lain. Fahuwa yu'linu linnasi jami'an. Dan dengan demikian, dengan memilih membaca sebagai metode itu tadi, yu'linu linnasi, maka itu sama dengan mengumumkan kepada seluruh manusia, jami'an, seluruh manusia, min awali yaumin wa min awali lahdhah, sejak hari-hari pertama atau awil lahdhah atau detik-detik awal itu. Detik-detik awal apa? Detik-detik awal lahirnya agama Islam. Annalladzi yuridu ayyartabita bihadzal din, mengumumkan kepada seluruh manusia sejak awal bahwa barang siapa yuridu yang menginginkan ayyartabita bihadzal din, yang ingin mengikatkan diri dengan kokoh kepada agama ini, berarti agama Islam, la budda ayyubdala majhudan mudniyan. Mau tidak mau harus mengerahkan seluruh kemampuannya, mudniyan, meskipun itu bersusah payah begitu, fil ilmi wa ta'allumi wal qiraah. Nah, jadi dengan demikian Ad-Doktor Rohim Asirjani ini hendak mengatakan kepada kita semuanya bahwa bagi umat Islam yang ingin memperkokoh agamanya dan berpegang teguh kepada agama ini, la budda ayyabdula majudan mudniyan fil ilmi wa ta'allum wal qiraah, harus bersusah payah untuk belajar. Beliau fil ilmi dalam ilmu, wa ta'allum dalam mempelajari ilmu, wal qiraah dan membaca. Nah, perkataan ini lalu mengingatkan kita kepada Imam Asy-Syafi'i. Bagi para santri di pesantren dulu itu populer disebut syair ya. Alalan tanalal ilma illa bisyiddatin. Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi, wahai saudaraku, alalan tanalal ilma, ketahuilah bahwa ilmu itu tidak akan bisa diperoleh illa bisiddatin, kecuali dengan 6 perkara. Saumbika bitafsilihi bibayani." Kata Imam Syafi'i, aku akan menjelaskan kepadamu 6 perkara itu disertai dengan penjelasannya. Nah, apa? Pertama adalah dzakaun, wa khirsun, wastibarun, wa bulghatun, wa irsadu ustadi, wa tulu zamani. Bahwa syarat menuntut ilmu itu menurut Imam Syafi'i ada 6. Dzakaun itu artinya secara lafdiyah, secara harfiah maknanya cerdas. Tapi mungkin kita lalu bertanya, lah orang itu justru belajar supaya cerdas. Kok syaratnya harus cerdas dulu? Nah, maknanya tentu saja adalah keterbukaan pikiran. Nah, gitu. Keterbukaan pikiran. Tadi sore kebetulan kami memiliki satu program mengaji kitab Tafsir Al-Manar.
Dan di situ kitab Tafsir Al-Manar ini karangan yang ditulis oleh 2 orang guru murid, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Jadi beliau ceramah selama kurang lebih 5 tahun tentang tafsir Quran, ditulis oleh murid beliau bernama Asy-Syaikh Rasyid Ridha. Kemudian dimuat di dalam satu majalah yang dipimpin oleh Rasyid Ridha, namanya Tafsir Al-Manar. Sehingga tafsir itu kemudian disebut Tafsir Al-Manar, meskipun judulnya itu adalah Tafsirul Qur'anil Hakim Al-Masyhur bil Tafsiril Manar. Nah, jadi tafsir Quran Hakim yang terkenal dengan Tafsir Al-Manar. Nah, di situ disebutkan Islam itu datang pertama kali menurunkan ayat-ayat Quran. Kalau ayat turun di Mekah disebut dengan ayat Makkiyah. Itu sifatnya pendek-pendek, cirinya pendek-pendek, berbicara tentang akidah, kemudian menjadikan alam semesta sebagai ibarat. Kenapa demikian? Karena yang dihadapi masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan sastra tinggi. Nah, itu. Meskipun tidak membaca dan tidak menulis. Nah, tetapi ada tujuan di situ, yaitu li'itolil fikri. Nah, gitu. Jadi itolul fikri itu maknanya memperpanjang pikiran, memperluas pikiran, memperluas wawasan. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa itolul fikri? Itu maknanya berarti masyarakat pada zaman itu tidak mau membuka pikirannya kepada hal-hal baru. Nah, sehingga dakaun di sini maknanya tidak berarti sudah cerdas, belajar belum cerdas, mau belajar, tetapi adalah ada keterbukaan pikiran untuk menerima hal-hal yang diajarkan. Wakhirsun, tajam. Nah, gitu. Zakaun wakhirsun, jadi ada kemauan yang tajam, kemauan yang kuat. Wastibarun, sabar. Kemudian wabul ghotun, nah, ada modalnya. Nah, itu meskipun kita juga bisa melihat, mendengar dalam banyak cerita sukses, modal itu tidak harus bermakna material, tetapi ada modal keinginan yang kuat. Kemudian irsyadu ustadi, ada gurunya, gurunya harus irsyad. Irsyad itu berarti memiliki sifat yarsyudu, nah, memiliki sifat untuk menunjukkan, nah, itu irsyad. Nah, makanya di dalam dunia tasawuf itu ada namanya mursyid, ya, karena murid-murid ditunjukkan oleh syekhnya atau gurunya itu kepada jalan yang benar. Kemudian guru itu disebut sebagai mursyid. Nah, itu irsyadu ustadi maknanya ada gurunya yang pas. Nah, gitu. Kemudian watulu zamani, masanya panjang. Nah, maka kalau kita memahami itu dengan ini tadi, ayyabdula majhudan mudniyan, itu maknanya pokoknya kalau mau belajar itu ya harus siap 6 hal tadi itu, kira-kira. Kan banyak orang nggak sabar, kok kamu belajar nggak dapat apa-apa ya, karena belum lama, misalnya itu. Jadi al-qiraah, membaca itu kan juga bukan hal mudah, perlu pembiasaan. Di pertemuan yang pada hari Ahad itu kami menjelaskan tentang survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga di dunia tentang rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk di dunia ini untuk membaca. Nah, dan Indonesia berada nomor 17 dari 30 negara yang disurvei. Dengan individu di negara kita ini menurut survei itu menghabiskan 6 jam 1 minggu. 6 jam 1 minggu untuk membaca. Oke. Kita lanjutkan. Laqad kanal islamu bimathabati tsauratin amaliyatin haqiqiyatin fi bi'ati ma ulifat ruhul ilmi wa ma ta'udat alaihi. Jadi ketika Islam datang itu ada satu masyarakat yang tidak menyukai membaca, sehingga disebutkan di sini laqad kanal islamu bimathabati tsauratin ilmiyatin. Jadi menurut Rohim Asirjani ini, Islam itu datang ternyata membawa revolusi yang tangguh. Dan revolusinya beliau sebut sebagai sauratun ilmiyatun. Revolusi ilmiah. Nah, ini luar biasa.
Bahasanya ini luar biasa. Jadi Islam ternyata kokoh memperjuangkan yang disebut dengan Tsaurah al-ilmiyah, revolusi keilmuan. Fi bi'atin, dalam sebuah lingkungan, ma'ulifat ruhul ilmi, yang di dalamnya jiwa keilmuan itu tidak diperhatikan. Wa ma ta'udat alaihi, dan orang tidak kembali, tidak merujuk kepada ruhul ilmi tadi itu. Nah, jadi itu menggambarkan tentang jahiliyah. Lidarajatin, sampai kepada satu tingkat, anal marhalata sabiqata linuzuli awali kalimatil Quran tu'rafu bi ismil jahiliyah. Nah, itu yaitu pada satu tingkat bahwa al marhalah asabiqah, anal marhalata asabiqata, bahwa periode terdahulu atau periode yang mendahului linuzuli awali kalimatil Quran, periode yang mendahului atau periode sebelum lahirnya turunnya Al-Quran itu, kalimat yang digunakan untuk menjelaskan masyarakat itu adalah tu'rafu bi ismil jahiliyah. Nah, yang dikenal dengan nama masyarakat jahiliyah. Jadi kita semuanya sudah memahami, mendengar berkali-kali, hafal bahwa masyarakat sebelum datangnya Islam itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Fasifatul jahili, maka sifat jahil itu tartabitu bima huwa qoblal islami, melekat erat sebagai sifat masyarakat sebelum Islam. Nah, ini menarik sekali. Tsumma ja'al islamu liyubda'al ilmu, maka datanglah Islam untuk memulai ilmu pengetahuan. Nah, untuk memulai ilmu pengetahuan. Litunaro ad-dunya, untuk menyinari dunia. Makanya lagi-lagi kembali kepada Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Litunarad dunya binuril hidayati warrabbaniyati, untuk menyinari dunia ini dengan apa? Binuril hidayati, dengan cahaya hidayah, petunjuk. Binuril hidayati hidayati rabbaniyah, dengan sinar petunjuk ketuhanan. Ar-Rabbaniyah. Jadi kalau kita bicara tentang istilah Tuhan, itu dalam bahasa Arab kan ada Ar-Rabb, kemudian ada ilah. Dari ilah kemudian diberi kata al di depannya atau ma'rifah menjadi Allah. Nah, dari kata-kata Rabb itu lalu kita mengenal istilah tarbiyah dalam bahasa Rabba yurabbi tarbiyatan. Itu tarbiyah itu kan artinya pendidikan. Maka itu bermakna dari kalau begitu ketika Allah disebut sebagai Rabb, sebagai Tuhan disebut Rabb, itu berarti dimensinya adalah Allah sebagai Tuhan yang memberikan petunjuk dan pendidikan. Nah, kira-kira gitu. Itu menurut para ulama gitu. Qala Allah Ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghuna, apakah kalian semuanya hendak mencari hukum-hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan bagi orang-orang yang yakin itu apakah ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Allah? Nah, jadi Allah memberikan perbandingan tentang hukum jahiliyah itu dengan hukum ilmu, yang al ilmu itu adalah nurun litunarad dunya binuril hidayati rabbaniyah. Nah, itu perkataannya indah sekali, yaitu untuk menyinari dunia ini dengan petunjuk ilahiyah. Oke, kita lanjutkan. Falaisa hunaka makanun fi hadzal dini lil jahli. Maka di dalam Islam falaisa hunaka makan, tidak ada sama sekali tempat, ya, tidak ada sama sekali tempat fi hadzal dini, di dalam agama ini di mana al-Islam,
lil jahli, lil jahli. Bagi kebodohan tidak ada. Kata siapa? Rohib As-Sirjani. Laisa hunaka makanun fi hadatin lil jahli. Tidak ada tempat bagi agama ini, di dalam agama ini bagi kebodohan. Awidhoni atau prasangka. Nah, prasangka itu artinya itu tadi karena Allah memerintahkan qiraah. Karena apa? Karena qiraah itu tidak sama dengan mujarrad simak, semata-mata mendengar. Nah, dzon itu kadang-kadang bisa muncul dari semata-mata mendengar tadi. Nah, gitu. Awis syaki atau syak, ya, syak itu apa ya? Syak wasangka, ya ragu. Ar-roiba juga keraguan. Jadi ada syak, ada roiba. Nah, ini mengingatkan kita kepada era zaman sekarang. Izinkan saya mengutip seorang penulis dari Amerika karena tepat sekali gambarannya dan relevan dengan kitab ini. Namanya Tom Nichols. Menulis sebuah buku, judulnya dalam bahasa Inggris itu The Death of Expertise, kematian kepakaran. Jadi dia menggambarkan bahwa dalam dunia ketika sekarang ini internet demikian meluas, ya, informasi demikian melimpah, itu orang mati bukan karena orang bingung, bukan karena tidak punya informasi. Nah, gitu. Zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Kalau dulu kita bingung karena sulit mendapat informasi. Nah, di zaman ini orang bingung karena terlalu banyak informasi. Sehingga kata Tom Nichols itu sampai-sampai karena gampangnya mencari informasi di internet apapun termasuk dalam bidang keagamaan, itu ada yang disebut sebagai the death of expertise. Sudah nggak ada lagi orang yang disebut ahli. Oh, apa ahli karena mau internet, karena gitu. Nah, ini menarik dan saya kira juga terjadi. Padahal kalau kita lihat itu kadang-kadang apakah internet itu betul-betul membawa kita kepada al-yakin atau dzon, al-syak atau roiba. Sehingga yang dikatakan oleh Tom Nichols itu, dan dia mengatakan ini di Amerika yang katanya orangnya literer, ternyata dengan serangan internet itu orang Amerika juga sama, sudah cukup baca yang di internet lalu sudah tidak melakukan cross check. Nah, padahal ini tadi kan ada istibarun irsatu ustadi wa tulu zaman. Mahasiswa juga begitu. Cari gampangnya nyari di internet tanpa disaring. Maka ada istilah saring sebelum sharing. Nah, gitu. Sampai kadang-kadang ada guyonan kayaknya sekarang ini apa-apa yang diterima melalui media sosial itu lalu wajib disebarkan dan kita tidak punya cara. Nah, maka itu tadi yang begitu-begitu bisa mengarahkan kita kepada adzan, asyak, ar-raibah. Oke. Laqad amarallahu rasulahu al-karima mundul ayyamil ula lirisalati ayya'rudu anil jahilin. Kata Rohib As-Sirjani, laqad amarallahu rasulahul karima. Allah telah memerintahkan rasulnya yang mulia mundul ayyamil ula, sejak masa-masa awal lirisalati, dari diutusnya Nabi Muhammad sebagai rasul itu, ayya'rudu anil jahilin, untuk menjauhi orang-orang bodoh. Nah, dalam hal ini saya ingin mengutip yang lain lagi, namanya Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad itu membagi orang tahu dan tidak tahu itu menjadi 4 kelompok. Pertama, beliau menyebut sebagai rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Orang yang tahu, artinya punya pengetahuan, dan dia sadar, dia tahu bahwa dia punya pengetahuan. Itu berarti orang yang belajar. Karena mempelajari sesuatu, menghafal sesuatu, berguru kepada orang tentang sesuatu, sehingga dia menyadari bahwa saya memang belajar ini sehingga saya bisa. Tapi ada yang kedua, menurut Khalil bin Ahmad itu adalah rajulun yadri
wa huwa la yadri annahu yadri. Orang yang punya pengetahuan atau orang yang tahu wa huwa la yadri annahu yadri, tapi dia nggak sadar bahwa dia tahu. Gitu. Nah, mungkin karena tidak belajar secara khusus. Mungkin minas sima tadi itu, minan nazar, dari penglihatan, dari pendengaran. Dulu saya punya teman pas kuliah, sukanya guyon aja, guyon terus, sampai ditanya dosen pun dia tetap guyon. Satu ketika di tengah-tengah dia guyon, marahi dosen, ditanya, dia menjawab sekenanya. Dan dosen itu mengatakan, kok jawabanmu betul, kamu tumben pinter. Dan yang mengherankan adalah respon mahasiswa itu, dia bilang, kok saya pinter juga. Nah, itu mungkin tidak persis seperti itu, tapi kira-kira kalau kita gambarkan dalam konteks guyonan, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri, itu kira-kira kayak gitu. Tahu tapi dia tidak sadar bahwa dia tahu. Kemudian yang ketiga adalah rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, ya, la yadri, tidak tahu. Wa huwa yadri, tapi dia tahu annahu la yadri, bahwa dia tidak tahu. Nah, gitu. Maknanya itu sadar gitu loh ya. Saya tahu bahwa saya tidak tahu. Misalnya dalam dunia ilmu, keilmuan. Biasanya kan orang ya bahkan dalam dunia dakwah misalnya, katakanlah pengurus masjid menghubungi seorang mubalik. Kadang-kadang kan ada yang minta tema, ada yang temanya terserah mubaliknya. Lalu diberi, mohon memberikan ceramah tentang ini. Ada mubalik yang kemudian mengatakan, mohon maaf, saya tidak ahli dalam bidang itu. Nah, kalau kita menemukan yang begitu berarti rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Dia sadar bahwa dia tidak ahli dalam bidang tertentu. Nah, kira-kira gitu. Yang keempat adalah rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Ini paling parah. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Susah ya membahasakan. Orang yang tidak tahu dan dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Kira-kira ini ya, kira-kira itu kalau kita bahasakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari itu adalah mereka yang berprinsip pokok. Kalau sudah bukan debat ya, debat itu kan kesannya kurang baik. Diskusi lalu orang menghadirkan pokok ya, itu berarti itu kira-kira orang dengan tipe keempat itu. Maka Imam Syafi'i katakan, saya kalau berdebat dengan orang pintar, insya Allah saya menang. Nah, gitu. Karena orang pintar memiliki argumen dan bisa memahami argumen. Tapi kalau saya berdebat dengan orang bodoh, saya pasti kalah. Ini dalam sekali maknanya. Dalam sekali maknanya. Ini berarti tentang tipe yang keempat itu. Sehingga dalam konteks yang berbeda, ada juga yang mengatakan cara terbaik membantah argumen orang bodoh itu adalah dengan mendiamkannya. Nah, sudah kira-kira gitu. Oke. Maka laqad amarallahul karima mundul ayamil ula diselati ayya'rudu anil jahilin. Hindarilah orang-orang yang bodoh. Limada? Kenapa? Siapa orang yang bodoh itu? Penjelasannya adalah alladzina yatamassakuna bijahiliyatihim, yaitu orang-orang yatamassakuna yang berpegang teguh kepada kebodohannya itu, wayar fudunal ilma, dan menolak ilmu. Lagi-lagi gampang mencari contoh begini di zaman sekarang. Nah, gitu. Di zaman sekarang banyak sekali. Ya karena itu tadi. Qala Allah Ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahil. Maafkanlah dan perintahkanlah untuk melakukan kebaikan, dan yang penting lagi adalah wa'rid anil jahil. Hindarilah orang-orang yang bodoh. Oke, sedikit lagi. Kama kana wadihan mundul ayamil ula lihadatini
annahu yarfudul manahijad dhanniyata kama kana wadihan, sebagaimana telah jelas mundul ayyamil ula, sejak hari-hari masa-masa awal lihadad dini, bagi agama ini, annahu yarfudul manahijad dhanniyata, bahwa agama Islam itu menolak metode-metode persangkaan. Dzon tadi itu kira-kira. Gitu. Kenapa? Fala yumkinu ayyubna syara'i'ahu wa ahkamahu wa qawarinahu wa tasawwiratahu wa nadhariyatihi illa ala asasin minal yakin. Karena sangat tidak mungkin Islam itu membangun syara'i. Syara'i itu jamak dari syariah. Syariah itu kalau dikaji lagi maknanya adalah jalan, syir'atan wa minhajan. Berarti setiap umat itu diberikan syir'atan, jalan, wa minhajan dan metode. Jadi secara kebahasaan syariah itu artinya jalan menuju sumber air, kan gitu. Jamaknya adalah syara'i, berarti tidak mungkin Islam itu membangun syariahnya. Wa ahkamuhu, dan hukumnya, wa qawaninuhu, dan aturan-aturannya, dan wa nadhariyatihi, dan teori-teorinya illa ala asasin minal yakin, kecuali atas asas atau atas dasar keyakinan. Nah, karena itu ada hadis yang memerintahkan kita da mayuribu illa ma la yuribu. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, ya, menuju hal-hal yang kamu tidak ragu. Nah, itu karena itu tadi la yumkinu, nah itu la yumkinu ayyubna syara'i ahkam wa ghairu dzalika tadi itu illa ala asasin minal yakin, kecuali di atas dasar atau asas keyakinan. Fahada Rabbul Alamina subhanahu yaqulu fi ijazin dhahirin yasifu hayatil kafirin, yasifu hayatal kafirina wal mu'ridina an dinihi. Jadi beginilah cara Allah fi ijazin dhahirin, memberikan apa ya? Ijaz itu apa? Kemukjizatan yang dhahir, yang jelas itu dalam memberikan sifat yasifu hayatal kafirin, memberikan sifat kepada kehidupan kaum kafir, wal mu'ridina, dan orang-orang yang berpaling an dinihi, dari agamanya. Itu disebutkan dalam surat An-Najm ayat 28. Wa malahum bihi min ilmin, wa malahum bihi min ilmin, dan mereka sama sekali tidak punya ilmu. Iyyatabi'una illa dhanna. Nah, dan yang mereka lakukan itu tidak ada yang lain kecuali mengikuti dhon, prasangka. Nah, makanya ada istilah suudzon, prasangka. Ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Dan prasangka itu tidak akan memberi makna apa-apa bagi kebenaran. Nah, gitu. Nah, ini sekali lagi kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita hari ini sangat relevan. Karena seringkali berita-berita tidak usah disaring lalu kita baca menimbulkan prasangka kepada kita. Nah, kira-kira apapun tidak dalam hal tertentu, dalam semua hal ada yang seperti ini. Sehingga kalau harus memberikan katakanlah perumpamaan dengan apa yang terjadi pada hari ini, barangkali itulah yang oleh Roghib Asrijani disebut adzan. Jadi ilmu yang dibangun di atas prasangka atau kira-kira. Faja'alallahu al-fariqa ar-ra'siyah bainal mu'minina wa bainal kafirina huwa qadiyatul ilmi. Dan Allah menjadikan al-fariq ar-ra'si
pembeda yang utama itu bainal mu'minin, antara orang-orang yang beriman, wa bainal kafirin, dan orang-orang yang kafir itu adalah qadiyatul ilmi. Qadiyatul ilmi berarti menyangkut masalah ilmu pengetahuan. Fal mu'minu ya'lamu wal kafiru yadhunnu. Orang-orang beriman itu mengetahui, sumbernya adalah Quran dan Sunnah. Fal wal kafiru yadhunnu, dan orang-orang kafir mengira-ngira, menyangka, persangkaan, sehingga kadang-kadang kita melihat ada bantahan-bantahan terhadap ajaran Islam, tapi tidak didasarkan pada ilmu yang benar, karena dasarnya adalah dzon tadi itu, terutama suudzon, prasangka buruk. Di pertemuan terdahulu misalnya saya memberi contoh tentang adanya satu website, judulnya itu kalau nggak salah The Fun About Islam, hal-hal lucu tentang Islam. Menurut saya begitu saya pelajari, ikuti beberapa video, bukan Islamnya yang lucu, tapi pola pikir mereka itu didasarkan kepada dzon, bukan kepada ilmu tadi. Banyak sekali. Nah, wal mu'minu yabni alal yakin, dan orang-orang Islam itu membangun ilmunya di atas keyakinan. Wal kafiru yabni ala syak, dan orang-orang kafir itu membangun ilmu di atas keraguan-keraguan. Misalnya begini, ilmu pengetahuan berkembang di dunia barat luar biasa. Tapi kenapa tidak semua orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu lalu mengarahkan kepada mereka untuk menjadi yakin kepada Tuhan? Karena dasarnya adalah syak tadi itu, keraguan-keraguan. Ada banyak cerita tentang ilmuwan-ilmuwan di dunia barat, di Eropa modern, bukan zaman dulu, yang menjadi muslim karena menemukan kecocokan antara sabda, antara firman dengan penemuan-penemuan dalam dunia ilmiah. Ada yang namanya Maurice Bucaille, dia dokter bedah dari Prancis, menemukan kesesuaian antara ayat-ayat Al-Quran itu dengan teori-teori dalam ilmu bedah, termasuk dalam sejarah tentang tenggelamnya Fir'aun. Lalu contoh yang lain, dulu lama sekali tahun 2003 sebagai sarjana yang baru lulus dan mengikuti sebuah seminar internasional di Jogja tentang agama dan ilmu. Yang presentasi ada namanya Bruno Giordadori, orang Italia. Dia ahli ilmu khusus, ahli fisika, tapi lebih khusus lagi karena keahlian dia adalah astrofisika. Nah, saya nggak paham astrofisika itu apa, bukan bidang saya. Yang menarik adalah beberapa tahun kemudian ternyata dengan mempelajari teori-teori astrofisika dan juga membaca kitab Al-Quran, belakangan saya mendengar bahwa Bruno Giordadori itu sekarang menjadi seorang muslim. Tapi banyak juga yang menemukan ilmu, penemuan-penemuan, tapi tidak membuat dia beriman dan tahu dan meyakini bahwa ada kekuatan lain yang memberikan ilmu pengetahuan. Maka ada salah satu perkataan, tidaklah disebut ilmu kecuali, tidaklah bertambah ilmu kecuali bertambah keimanan seseorang. Nah, itu maknanya ini tadi, bahwa al-fariqu ar-ra'isiyu bainal mu'minin wa bainal kafirin huwa qadiyatul ilmi. Perbedaan utama antara Islam, seorang yang beriman dan kafir itu adalah qadiyatul ilmi, berkaitan dengan hakikat ilmu pengetahuan atau isu ilmu pengetahuan.
Fal mu'minu ya'lamu wal kafiru yadunnu. Orang-orang Islam atau orang yang mukmin itu mengetahui ya dengan petunjuk ar-rabbaniyah tadi. Wal kafiru yadunnu, dan orang kafir itu menyangka. Wal mu'minu yubna alal yakin gitu. Yabni alal yakin wal kafiru yabni alal syaki, di atas keraguan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kira demikian untuk kali ini. Ternyata banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan, meskipun keterangannya singkat-singkat yang ditulis oleh Ragib Sarjan ini, tapi begitu kita hubungkan dengan hal-hal yang lain, luar biasa banyak hal yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita untuk menambah keimanan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan itu dari saya, dan bila ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.